Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, terutama Pak P. Handoko sebagai dosen sistem berbasis pengetahuan. Kita dari kelompok 7 yang terdiri dari sebelah kiri saya ada Ilham Sohada, sebelah kanan saya Yuni Asgari, dan saya sendiri Andi Komarudin. Kelompok kami akan membahas sistem pakar yang bertemakan Bogor Resident Konsultan. Dalam agenda ini yang pertama yaitu pengenalan atau introduction, yang kedua akan membahas function, yang ketiga ada feature dan advantage, yang keempat ada workflow, yang seterusnya algoritma, dan yang terakhir trial. Function. Fungsi function itu adalah memudahkan pencarian perumahan di sekitar area Bogor yang sesuai dengan kriteria calon pelanggan yang akan membeli rumah dengan memberikan rekomendasi perumahan beserta dengan kisaran harga yang dari perumahan tersebut. Selanjutnya itu adalah fitur-fitur dan keuntungan. Fitur dari sistem pakar ini itu yang pertama itu adalah memudahkan proses penggunaan aplikasi yang sangat mudah buat penggunanya. Yang kedua itu adalah hasil yang objektif. Yang ketiga, memudahkan penyesuaian keamanan ekonomi, kemampuan ekonomi penggunanya. Oke, selanjutnya saya akan membahas cara kerja dari sistem pakar ini. Yang pertama, si user memasukkan kriteria apa yang dia mau, lalu si sistem mengumpulkan informasi dari si user. Setelah mendapatkan data mentahnya, si sistem akan mengolah data tersebut, apakah ini cocok yang ada pada database. Setelah cocok, lalu masuk ke analisis data. Setelah masuk ke analisis data, si sistem akan merekomendasikan kepada si user. Jika ya, si sistem akan menampilkan hasil tersebut. Contohnya misalkan si user mau perumahan yang dekat dari fasilitas umum, contohnya seperti stasiun kereta, rumah sakit, sekolahan, dan lain-lainnya. Bila tidak, si sistem akan menampilkan notifikasi negatif. Selanjutnya saya akan membahas algoritma dari sistem pakar ini. Yang pertama mencetak judul. Lalu apa sih tujuan dari program ini? Selanjutnya mendapatkan informasi dari si user. Lalu masuk ke tahap rule 1, rule 2, rule 3, yaitu mencocokkan informasi dari si user. Setelah itu, setelah mencocokkan dari si user, kita mendapat informasi, sistem akan mencetak apakah bila ya, sistem akan mencetak dan merekomendasikan kepada si user. Bila tidak, sistem akan merekomendasikan kepada si user menampilkan negatif notification. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang sudah kita buat dari sistem pakar Bogor Residence Consultant. Kasus yang pertama adalah pelanggan memiliki kriteria rumah yang bergaya minimalis dan berada di dekat stasiun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa program menanyakan beberapa pertanyaan kepada calon pembeli atau user. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah lokasi di dekat stasiun? Jawabannya adalah ya. Kemudian, apakah rumah harus bergaya minimalis? Nah, kemudian jawabannya ya. Pertanyaan ketiga dan pertanyaan kelima, karena tidak sesuai dengan kriteria user, maka user akan menjawab tidak. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh sistem Bogor Residence Consultant dapat memberikan rekomendasi bahwa lokasi perumahan yang cocok adalah Bojong Depok Baru dengan kisaran harga 150 sampai 800 juta. Pada contoh kasus kedua, pelanggan memiliki kriteria rumah bergaya minimalis, keamanan 24 jam, dan posisi rumah berada di dekat jalan tol. Kalau kita lihat dari beberapa pertanyaan yang ditampilkan pada layar, bisa dilihat bahwa user memberikan jawabannya sesuai dengan kriteria yang user mau. Jadi pada pertanyaan apakah rumah harus bergaya minimalis, jawabannya ya. Apakah memerlukan fasilitas keamanan 24 jam? Jawabannya juga iya. Dan yang terakhir, apakah mudah diakses melalui jalan tol Jagorawi? Jawabannya juga iya. Nah, selain itu, user menjawab tidak. Nah,
Di sini kita bisa lihat lokasi perumahan yang cocok adalah Pakuan Residence dengan kisaran harga 400 juta sampai 1 miliar. Lanjut ke contoh kasus ketiga, pelanggan memiliki kriteria rumah bergaya minimalis, dekat stasiun kereta, keamanan 24 jam, dan angkutan umum juga tersedia 24 jam. Di sini kita bisa lihat bahwa pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 dijawab ya oleh calon pembeli. Kemudian pertanyaan kelima dijawab tidak. Dari situ sistem bisa menyimpulkan bahwa belum ada rekomendasi yang sesuai dengan kriteria user. Karena memang di dalam sistem yang kita buat masih memiliki knowledge base yang terbatas, sehingga beberapa kriteria ada yang bisa direkomendasikan oleh sistem dan ada beberapa kriteria juga yang tidak sesuai dengan rules sistem pakar ini, sehingga sistem pakar tidak bisa memberikan rekomendasi terhadap kriteria tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan yang saya ucapkan atau kelompok kami ucapkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Pak Prihanto. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.